Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai pembahasan ahad dua ya. Malaysia kan Salasina Yaman. Al-makna antara Allah minal umur latiya jurusan Ramadan wujud jual bismillah malu sabana salah sinayauman hatta lauro'an lala sabana wakibun walam yasbut indah kaki sabata Ramadan di kaki istiqman sabana salah sinayauman pasaniha biru yatin bilal ini hakiman ro'ahu wa ingka nafasifal al-bilal ma'rufun wa inna ma yakunu hilalan alaihi rasulullah wasani adwasal satu lima dua tahun makna anasani yang umur lati jurusan Ramadan nabi wujud jual minha ru'ya saksi walau fasikon hilala yajibu alaihi bihal saw pasal disuhan disebut di pihak iman lam yalulu bi'adli syahadat adu syahadah man lam yartakib kabiratan wa lam yusira ala sahiratin wa balaba ta'atuhu ma'asihi bahkan ma'asiyahu wa kana zakaron humron rasidan damu atib yaknidot na'ikan sami'an hazira layakfi fasikun wa sobiyun wa abdun wa mura'atun wala bustaratu al-huliyat wa dhukuratu fi adli riwayat wal makna anna salisa minal umuri lati yasum Ramadan biwujud wajibin minha subutu inda qadin biru'yati adli sahadati al-hilala ba'dal hurufi inkana hadis al-basar Belum. Sorry masalah. Ya, kemarin kita membahas tentang wajib puasa Ramadan dengan salah satu 5 perkara. Dengan adanya salah satu sudah cukup. Ya, daripada 5 perkara. Yang pertama, ahaduha bistikmali Sya'ban salasina yauman. Dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya, 30 hari. Mananya yang pertama daripada perkara-perkara yang wajib puasa Ramadan dengan adanya salah satu dari 5 perkara tadi, yaitu istikmalu Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, 30 hari. Ini istikmalu Sya'ban ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak terlihat baginya bulan. Tidak terlihat baginya bulan. Yaitu bagaimana? Seperti hanya mendung. Mendung kan nggak bisa melihat bulan. Mendung nggak bisa melihat. Fa in ghumma 'alaikum, hadisnya ya, apabila kalian itu dimendungi, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Jadi malam 30 itu melihat bulan. Melihat bulan. Coba dilihat tanggal 20 tanggal 29 malam 30. Dilihat, mulai maghrib itu melihat. Lihat maghrib sampai pagi. Sampai sebelum waktu subuh. Dilihat. Kalau memang terlihat bulan, ya sudah, berarti
tanggal 30-nya itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Ini fardu masalahnya ini ketika kalau memang mendung. Kalau nggak mendung ya bisa terlihat. Biasanya dilihat melalui teleskop ya. Teleskop sekarang sudah ada yang ahli melihat. Jadi fa'inuhu ma'alaikum, kalau termendungi ya disuruh menyempurnakan 30 hari. Dengan menyempurnakan 30 hari ya sudah, setelah tanggal 30 berarti hari besoknya adalah tanggal 1 Ramadan berarti. Kalau seandainya besok ini tanggal 30 Sya'ban, nanti malam kita cari bulan, nggak ditemukan sama sekali, ya sudah, kita sempurnakan 30 Sya'ban itu jadi sampai tanggal 30 nggak puasa, kita nggak puasa 30 nggak puasa, barulah berarti besok Jumat ya, berarti Sabtu baru puasa kita. Sabtu jelas puasa sih. Sabtu sudah jelas puasa. Nggak mungkin 31, nggak mungkin, pasti tanggal 1 sudah. Makanya di sini suruh menyempurnakan, dengan kita menyempurnakan 30 Sya'ban sudah cukup. Ini bagi orang yang termendungi. Aslinya subutnya wajib itu dengan apa? Ru'yatul hilal semuanya. Tapi kalau tertutup ya gimana lagi? Tapi harus menyempurnakan tanggal 30. Nanti ketika malam 30 Ramadan ya apa namanya? Ru'yatul hilal lagi, lihat lagi. Ada nggak hilalnya? Kalau nggak ada berarti wah 30-nya puasa. Setelah tanggal 30 Ramadan, tanggal depannya pasti tanggal 1 Syawal. Maksimalnya tanggal Hijriyah itu 30. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa 6 kali. Dari 6 kali tersebut kalau nggak salah 5 kali atau 4 kali itu puasanya cuma 29 hari. Jadi nggak apa namanya, nggak 30 terus nggak 30. Jadi patokannya ada bulan. Kalau bulan sudah terlihat ya sudah. Bulan dengan bulan kita wajib puasa, dengan bulan kita haram puasa. Dengan bulan, melihat bulan berarti bulan Ramadan wajib puasa. Dengan kita melihat bulan Syawal haram puasa. Lebaran haram puasa. Bistimali Sya'ban salasina yauman hatta law ra'a hilala Sya'ban wahidun walam yasbut indal hakim sabata Ramadan fi haqi bistimali Sya'ban salasina min ru'yati. Sehingga seandainya ada salah satu melihat bulan Sya'ban, ya, ini melihat bulan Sya'ban, salah satu bulan Sya'ban, melihat satu orang melihat bulan Sya'ban, berarti 3 malam 30 Sya'ban berarti ya, yang lihat ya. Tanggal 1 Sya'ban, oh sudah melihat. Sabata Ramadan fi'akihi, maka ditetapkan di dalam haknya dia untuk menyempurnakan Sya'ban selama 30 hari dari mulai melihatnya bulan Sya'ban. Pasti ala kuliah lagi fardu masalahnya adalah mendung. Ya, jadi ini contoh saya melihat bulan Sya'ban sudah datang nih, berarti ini tanggal 1 Sya'ban nih. Tanggal 1 Sya'ban. Tanggal 30 malam 30 Sya'ban ternyata mendung.
mulai maghrib sampai subuh, sampai pagi pun tidak terlihat bulan sama sekali. Maka wajib bagi saya yang ru'yah bulan Syaban, wajib juga untuk menyempurnakan 30. Nah, cuma semua orang saja, hatta orang yang pernah melihat bulan Syaban, hilal bulan Syaban. Kalau kita kan jarang sekali yang lihat, jarang sekali. Jadi bulan itu dalam setiap bulan setiap bulannya itu tidak terlihat 2 hari. Malam 28, malam 29. Ya. Kalau enggak malam 29 sama malam 30. Itu enggak terlihat. Malam satunya baru terlihat. Malam satu baru terlihat. Itu nek pemancing malam, orang yang suka mancing malam dan orang yang mencari ikan malam, itu biasanya nyari bulan yang redup, kecil. Mulai tanggal sekitar tanggal 23 Hijriah sampai tanggal 4, 5, 6 Hijriah. Ya kan mulai dari situ kecil bulan. Nanti mulai tanggal 10 udah besar, 11, 14, malah 14, full banget itu. 15. Di tengah laut kita pakai lampu besar, ya tetap aja masih kalah sama lampu bulan. Sehingga apa sih tujuannya mancing malam itu pakai lampu-lampu. Jadi bulan gelap kan ya, dunia gelap. Sehingga dengan adanya lampu nanti ikan-ikan kecil datang. Ikan-ikan kecil datang, nanti ikan besar otomatis datang juga. Karena mereka ikan makan ikan. Kayak gitu. Nah, disitulah nanti ikan banyak. Khususnya ikan-ikan yang bisa dipancing pada waktu malam. Khususnya yang datangnya pada malam. Ada yang memang nggak punya waktu, datang terus ya. Sejenis pontang itu, sejenis tuna, sejenis cakalang dan lain-lain, tongkol itu biasanya malam, banyaknya malam. Kan kenceng-kenceng larinya. Nah, masih mancing ya. Wasania ya. Yang kedua, yaitu dengan biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Pada orang yang melihat bulan, melihat hilal tadi, walaupun dia fasik. Jadi dengan melihat hilal, ya, tapi hanya bagi orang yang melihatnya, walaupun dia fasik. Pertama dulu bagi dia. Saya ngelihat bulan, naik gunung, gunung, foto bulan, terlihat bulan. Maka wajib bagi saya untuk puasa. Walaupun saya yang melihat itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu apa sih? Alhamdulillah, orang yang pernah melakukan dosa besar, ya, dan atau orang yang melanggengkan dosa-dosa kecil. Dan ketaatannya, antara maksiat dan ketaatannya itu lebih banyak maksiat. Itu namanya orang fasik. Orang fasik itu sebaliknya orang adil. Ya. Ada orang pelaku dosa besar, contoh, nggak pernah sholat, jarang sholatnya naik maghrib dong, tapi naik puasa aktif. Puasa aktif. Dia ngeliat bulan, wajib baginya puasa. Al-hilal ma'ruf. Hilal sudah ma'ruf, sudah kita ketahui semuanya. Yaitu hilal, bulan yang mengecil membesar, ya. Wa inna ma yakulu hilalan al-lailata ula wasaniyah wasalisa sama ya.
Wa nama yakunu hilalan ailatul ula wasaniyah summa huwa qamarun. Wa nama yakunu hilalan. Apa dijelaskan apa? Dijelaskan apa? Hilal merupakan hal yang beda dari taois. Sesungguhnya dinamakan hilal oleh malam pertama, kedua, dan ketiga, lalu setelahnya disebut bulan. Summa huwa qamarun. Lalu setelahnya pada salisa. Dikatakan hilal itu malam pertama. Ya. Kalau yang keduanya qamar. Soalnya udah gede. Kalau hilal itu masih sabit-sabit kecil. Kalau orang lihat itu kayak apa ya? Kayak rambut putih di atas langit. Rambut putih di atas langit melengkung. Itu hilal. Itu hilal. Dulu ada ulama disuruh apa namanya? Oh ya, lebaran. Dia udah lebaran dulu. Udah ada hilal. Melihat langit. Oh, tuh kelihatan tuh, hilal tuh. Kelihatan. Chef, belum ada hilal. Kita melihat semua nggak ada ini. Ada orang lihat ternyata ada rambut semangsang lagi. Oh, suai. Ada sesuatu di mata nih jenengan ini. Diambil. Kok hilang? Hilangnya ternyata rambut putih. Melengkung. Aduh, berarti. Ya. Lalu ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Lalu setelah itu dinamakan qamar. Maknanya bahwa yang kedua daripada perkara-perkara yang wajib puasa Ramadan dengan salah satunya, dengan wujudnya salah satunya itu ru'yatu syakhsi, melihatnya seseorang walaupun dia itu orang fasik melihat hilal. Maka wajib baginya untuk puasa. Wajib baginya untuk puasa. Ini berarti kalau diketahui sama orang lain, kalau dia membenarkan, harus ada berapa kali? saya barusan melihat hilal. Nah, tapi dia membenarkan apa yang dikatakannya, wajib puasa. Harus ada saksi nggak? Enggak. Satu orang saksi. Untuk ini ya. Kalau untuk dikabarkan semuanya nggak bisa. Kalau untuk memberi kabar ke semua orang itu harus satu orang yang adil. Masih nggak cukup. Walaupun benar. Tapi dia wajib. Baginya wajib puasa. Bagi orang yang membenarkan kepada dirinya wajib puasa. Tapi kalau untuk diumumkan nggak bisa. Yang melihat harus orang yang adil. Kalau yang adil nggak mungkin bohong. Orang yang fasik kan biasa bohong. Apa sih bujune piye? Fasik kali. Mana bilang? Ngapusnya agak bocor dulu. Bocor dulu. Betul sering ngapusi deh. Enggak boleh. Itu ya. Pilih sahib. Kebaikan. Ya. Orang punya istri banyak. Dua. Di sini ngamuk. Nang kalau betah temen. Aku nggak ada urusan. Kalau cinta sepenuhnya sudah buku siapa? Ini nggak bohong loh. Makanya paru-paruan. Justru yang nol tak seneng wong sih. Kinis. Nggak mungkin sepenuhnya. Pikir curah Rasa itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau sedikit nggak bisa. Kalau cinta nggak bisa.
Gusti Allah Ta'ala ngendika. Kanjeng Nabi pun nggak bisa adil dalam masalah cinta. Kanjeng Nabi ngendika. Gusti Allah Ta'ala yang ngendika. Walan tastati'an ta'dila baina nisaikum walan tastati'u an ta'dilu baina nisaikum walau harustum. Wahai Muhammad, kamu tuh nggak bisa adil di antara perempuan-perempuan kalian walaupun kamu itu sudah bersemangat berusaha sepenuhnya untuk menyamakan saja, nggak bisa. Itu tidak bisa ada dalam hal apa mahabbah. Rasul sudah berusaha tapi nggak bisa. Beliau lebih mencintai Sayyidah Aisyah. Cinta. Ya kayak kita punya anak 5, ada yang lebih dekat apa yang lebih baikan ya, lebih soleh, lebih apa anaknya baik ya lebih senang nggak masalah. Semua anak dicintai tapi ada yang lebih nggak masalah. Nah, yang wajib adil cuma 2, nafkah sama gilir. Nafkah dan gilir itu wajib adil. Gilir pun tidak harus adil. Wajib adil. Enggak, gilir itu enggak kudu hubungan badan. Gilir itu cukup dengan kamu datang malam nginep di rumahnya. Dan happy ya. Pokoknya nginep di rumah. Kewajiban gilir seperti itu. Ada yang kalau masuk itu boleh tidak pakai kon? Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun pakai kondom walaupun haram tetap. Bolehnya dipupu. Itu pun menurut Imam Abu Hanifah. Kalau kita Syafi'iyah haram. Baina surah warubah itu haram. Menurut ini sampai sini sudah haram. Apa boleh? Ada mubasyarah, ada istimta. Nah mubasyarah sawat nggak sawat haram. Kalau ibarahnya pakai mubasyarah. Kalau istimta itu memegang nggak apa-apa. Tapi apa namanya ada sawat nggak ada sawat haram. Itu. Ada ibarah. Kita ibarah ini ada 2. Di sini ada yang jelasin. Ya, ini paham. La tadarni faktan wa anta khairul warisin. La tadarni faktan wa anta doa. La tadarni faktan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warisin. Jodoh, kan sing duwe anak. Ya duwe anak piye? Ya kudu duwe. Ya iya. Faktan wa anta khairul warisin. 1, yang kedua kayak kopi apa? Min khairin fakirin Nabi Musa. Kopi ini 5 anzata ilaya min khairin fakirun. Itu nama. Jadi ketika Nabi Musa melihat anaknya Nabi Harun, ya, dua-duanya, lalu melihat 2 perempuan sedang masih membala kambing, belum bisa mau memberi minum kambingnya, belum bisa karena ada laki-laki banyak di situ yang ditolong sama Nabi Musa jadi pahlawan. Tapi Nabi Musa melihat, ya Allah, wes pengen bucu ya Allah, lalu matur ya Allah, Rabbi 5 anzalta ilai min khairin fakir. Gitu. Setelah itu apa? Perempuannya juga ternyata ngelihat Nabi Musa ya sesuai juga. Matur sama Nabi Harun ya abahnya, ini kalau kan kesemauan.
Ini orang itu yang menolong kita tadi itu suruh ke sana. Ya sudah, suruh sana. Paham itu maksudnya. Ini anakku pengen lucu juga. Datangin dia, suruh datang ke sini. Wahai Musa, wahai kamu, disuruh untuk apa dari apa? Suruh datang kepada, suruh datang ke apa? Berjalanlah di depan perempuan ini. Ya, kena angin apa namanya? Sibuk ngurusin pakaian. Kayaknya, kamu perempuan di belakang aja. Saya yang di depan. Tunjukin belok kanan, belok kirinya ya. Oh soleh kan, kalau balik kesempatan. Ya, dia suruh kerja 7 tahun. Kalau kamu nyempurnain 10 tahun lebih bagus lagi. Itu menjadi maharmu. Di maharnya suruh kerja sama Nabi Harun 10 tahun, setelah itu dinikahin sama Nabi. Mahar dulu. Jadi kerja saya lebih dinikahin. 10 tahun. Dari doanya 10 tahun belum dikumpulkan. Nabi, gue jelasin Nabi. Nah, yang ketiga, ya, wasali suha, wajib puasa, ya, dengan subutihi bihakiman, sebutnya hilal, tetapnya hilal pada bagi orang yang tidak melihatnya, ya, dengan melihatnya orang yang adil syahadah. Jadi tetapnya hilal ada salah satu orang yang adil syahadah, adlu syahadah namanya. Ada kan adlu riwayah, ada adlu syahadah. Adlu riwayah sama adlu syahadah lebih berat adlu syahadah. Lebih berat. Beratnya apa? Syarat-syaratnya banyak, lebih banyak. Kalau adlu riwayah cukup perempuan, adlu syahadah harus laki-laki. Adlu syahadah harus laki-laki. Nah, pada orang yang tidak melihat. Jadi saya nggak melihat, tapi gara-gara ada orang satu adil syahadah yang melihat, sehingga satu desa ini atau satu kabupaten ini wajib puasa. Gara-gara satu orang nih, orang yang adil. Tadi kan yang pertama kan fasik. Fasik kan berarti bagi dia sendiri atau orang yang percaya dia. Kalau adlu syahadah, orang yang adil syahadah memenuhi syarat-syaratnya, dia melihat bulan, sudah. Orang yang tidak melihat ratusan ribu bisa wajib karena sebab satu orang melihat. Itu adlu syahadah. Adlu syahadah itu ya kalau jadi saksi pasti benar, dibenarkan, kuat, saksinya adil. Adlu syahadah ini adalah syarat dalam pernikahan. Itu kan 2 saksi harus adlu syahadah. 4 laki-laki yang melihat seorang laki-laki dan perempuan hubungan badan, harus melihat kemaluannya masuk di dalam kemaluan. Itu. Dan beberapa lainnya. Ya. Nah, siapa sih adlu syahadah itu? Adlu syahadah itu adalah orang lam yartakib yang tidak pernah melakukan dosa. Mana daripada kita yang tidak pernah melakukan dosa. Dulu kecilnya kita sudah balik tapi belum sholat aktif. Jelas pelaku dosa besar kok. Jadi saksi pernikahan juga ya. Secara mutamatnya sebenarnya nggak bisa. Kalau kita kembali kepada fikih-fikih yang paling kuat ya itu nggak bisa. Tapi Imam Ghazali, Ibnu Atif dan lain-lainnya, termasuk beberapa ulama-ulama sekarang mutaakhirin condong kepada yang mengesahkan persaksian orang fasik. Persaksiannya orang fasik. Kalau kita mewajibkan orang yang adil
dalam persaksian nikah kita, ya, maka pernikahan kita nggak ada yang sah. Pernikahan semua orang nggak ada yang sah. Karena syaratnya nggak pernah melakukan dosa besar. Iya. Sedangkan kita banyak daripada kita dosa besar. meninggalkan sholat, SD, SMP, SMA, meninggalkan sholat. Melakukan dosa besar. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, zina, naudzubillah, minum minuman keras, dan lain. Dosa besar itu banyak. Dia mendhahabi di dalam kitab namanya Al-Kabair. Al-Kabair Fiktirofil Kabair. Al-Kabair. Di situ beliau menyebutkan 70 dosa besar. 70 dosa besar. Kalau Syekh Ibnu Hajar di dalam Al-Jawazir Fiktirofil Kabair. Al-Jawazir 2 jilid itu beliau menyebutkan 700 dosa besar. 700 dosa besar. Ada ulama lagi yang mengumpulkan dosa besar itu ada 20 tujuan. Dosa besar itu apa sih ciri-cirinya? Dosa besar itu yaitu dapat ancaman dari Allah atau Rasulnya dengan ancaman yang dahsyat. Dengan ancaman dibunuh, dengan ancaman diperangi. Ya. Contohnya ya, ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin zakat, ninggalin haji bagi yang mampu. Segede. Jelas. Kenapa? Karena itu adalah minal mahlum bidurullah. Daripada sesuatu yang sudah diketahui secara pasti annahu min dini Muhammadin, bahwa itu adalah daripada agamanya Kanjeng Nabi. Kok dia tinggal? Dosa besar itu. Dosa besar. Contoh lagi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, pelaku riba, zina, membunuh orang muslim, minum minuman keras, liwat, LGBT, dosa besar, kimar, dosa besar. Itu beberapa contoh dosa besar. Riba, jelas riba, karena ancamannya adalah diperangi, dilaknat. Ya. Kebanyakannya itu ya ancamannya itu laknat, diperangi, dibunuh. Itu ciri-cirinya dosa besar. Atau ada hal khusus? Ya, khusus seperti hanya menuduh zina, mencuri, minuman keras. Ya. Dan itu yang sampai had, sampai batasan di cambuk dengan cambuk. Menuduh zina 80 kali, zina 100 kali cambuknya. Menuduh zina, ngeri sekarang. Jadi malam yang takib kabiratan, orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, itu namanya ad-dusyada. Tambahin lagi, nggak ngelakuin dosa besar, walam yusiro ala sahiratin, tidak melanggengkan dosa-dosa kecil. Delok HP, sekol wong wedok joget-joget, delok iku dosa-dosa cilik. Ya, dosa-dosa kecil ya seperti ancamannya mudah diampuni. Enggak ada efek muncul di sini. Ya terus didelok. Kilas yang tadi oke. Jadi kan gue selawatan lah ya, sama. Iklan nih, tunggu ya. Tadi mati ya. Salah gitu. Pacaran lagi pacaran terus ya ini dosa cilik terus. Berarti apa? Kategori apa? Masih. Dosa-dosa kecil. Walam yusiro ala sahiratin.
Kalau jadi tidak melanggengkan dosa kecil. Jadi kalau sekali-kali cuma lihat di jalan nggak sengaja lihat ada perempuan, ada melihat wajahnya besar, ada terlihat lehernya, lihat nggak apa jilbaban, pakai kaos sandok, kok tangannya tolong. Nah itu dosa-dosa kecil. Kalau ngelihat terus ngelihat selalu, wes ini nggak dosa ya. Terus kali kita, tapi kalau ngelihat ya, itu dosa dosa kecil, dosa. Tapi jangan mengecilkan dosa kecil, karena istisghari shagha'ir minal kabair. Karena mengecilkan, menganggap kecil dosa kecil itu termasuk dosa besar. Jadi jangan menganggap dosa kecil itu dosa kecil. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki jualan kurma. Terus ini ya tahu ini perempuan adalah fulana, istrinya fulan. Tahu. Monggo, mbak, monggo mau beli kurmanya. Mana ini? Posisi sepi. Terus cengenges. Di dalam ada kurma yang lebih bagus lagi gitu. Di dalam rumah ada kurma yang lebih bagus lagi di dalam rumah. Ayo masuk. Kok mau? Gitu. Di situ ini laki-laki ini terus ya mencium mungkin sampai berapa ilahiri, tapi tidak sampai hubungan badan. Ya masih mukaddimatul jima. Wis bunga apa salah kuliah lah pokoknya mukaddimatul jima, tapi nggak sampai hubungan badan. Nggak sampai telepon nggak sampai dukul. Tapi setelah itu mungkin Allah alam sampai kulak mandinya atau gimana, perempuan itu pulang, dia menyesal ya Allah, sama lagi dosa. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar menceritakan kejadian itu. Ceritakan bahwa ada perempuan seperti itu, saya ajak ke rumah saya, kok mau ya. Terus apakah saya diampuni dosanya? Kata Abu Bakar, ustur ala nafsi, tutupilah hidupmu, jangan kamu ceritakan kepada aku. Menutup, iya wes semua, bertobatlah, wasafir lidam. Istighfarlah kamu dari dosa. Wes, dosaku 30 kan, nggak tahu ya berarti. Kurang puas. Datang kepada Sayyidina Umar. Matuk lagi. Kata Sayyidina Umar sama. Istaghfir li dzambi. Mintalah ampunan kamu kepada dosa, akan dosa. Wasjuran nafsik la tukhbir ahadan. Tutupilah dirimu, aibmu itu jangan kamu kasih tahu ke siapapun. Nah, dosa diampunin pun ya semua juga ya lo ngapur ambil dosa kamu. Ini pagi-pagi nih datanglah nekat datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Rasulullah. Saya telah berkhianat kepada fulan. Saya telah mencederai istri fulan. Padahal dia masih perang fisabilillah. Ya saya malah tidak menjaga istrinya, malah saya ajak itu, tapi saya nggak jima, nggak sampai saya tuhul. Kata Rasulullah, adakah kamu tadi pagi sholat berjamaah bersama saya? Berjamaah nggak tadi pagi sholat di masjid? Iya Rasulullah. Turunlah ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ini bukan terus. Berarti menunggu itu. Innal hasanat yudhibnas. Sesungguhnya amal-amal yang baik itu akan
menghapus daripada amal yang buruk, amal-amal yang buruk. Terus bukan berarti terus nyewek wae terus habis itu sholat jamaah wae ngono kuwi yo. Bukan seperti itu maksudnya. Ini orang yang bertobat tenanan, Bin. Ini tobat tenanan nih. Saya kalau orang yang melakukan besar atau kecil kan mas bertobat berarti jadi otomatis. Jadi ini pasti kan hilang. terus kita cerita sambung. Terus turunlah ayat itu, matur ya Rasul. Adakah ini ayat khusus untuk saya Rasul? Enggak. Dari kuli umat, semua umatku dapat. Semua umatku dapat. Nah, itu. Ala kuliah itu syahidnya adalah berarti itu masuk dosa kecil masih dihubungan masih dosa kecil. Kenapa? Karena dengan amaliyah jamaah, dengan wudhu, dengan jamaah, dengan dia itu datang ke masjid, diampuni dosa. Penting. Soalnya kan atau masjid nih. Terus setelah bertobat apakah kembali menjadi adlul syahadah? Jadi ini orang bisa dikatakan adlul syahadah kalau memang sudah ditetapkan adil oleh imam, oleh qadhi, oleh imam, oleh hakim. Ini adalah fulan, ini adalah orang yang adil. Nah, sekarang ada orang yang majhul, tidak diketahui. Majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Jadi, apakah dia itu adil atau tidak? Ya. Apakah dia adil atau tidak? Yes. Ada orang yang adil, dulunya bersih dari dosa. Dia jatuh dalam dosa. Setelah itu dia bertobat. Kalau dia sudah mendapatkan tazkiyah, namanya tazkiyah itu adalah pengsucian. Sudah ditazkiyah itu selama 1 tahun, dibersihkan. Apakah dalam 1 tahun itu enggak? Dalam 1 tahun ini dia ngulangi dosa itu enggak dilihat sama hakim gitu. Kalau dia enggak ngelakuin itu ya sudah jadi adil kembali. 1 tahun. Nah, terus maka para ulama itu menganjurkan untuk bertaubat dari dosa-dosanya sebelum menjadi saksi nikah. Maka itu sebelum akad nikah itu biasanya ayo jadidul imanakum, suruh tajidul imam syahadat, ya jadidul iman syahadat. Terus suruh istighfar itu sebenarnya kalau bisa taubat dan istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan siapakah yang disuruh untuk bertaubat? 1, saksi. Yang kedua, walinya, bukan calon mempelai laki-lakinya. Ini ada kurang pasnya di sini. Kenapa? Syarat saksi itu lebih berat daripada syarat wali. Syarat wali lebih berat daripada syarat calon mempelai laki-laki. Karena syaratnya wali dan syarat saksi dua-duanya harus ada harus adil. Maka di tempat kita kalau jenengan itu sudah paham dalam bab pernikahan, yang disuruh istighfar dan tobat itu adalah saksi dan walinya. Yuk, sampai dia melok juga nggak apa-apa lah. Tapi intinya ini. Dan menerangkan tentang masalah ini dan masalah beberapa yang berkaitan dengan nikah. Disuruh misi pengajian di hadapan kiai banyak. Dalam padang. Kiai misbah, kiai pautul, kiai kus, wah kebantu. Alumni Leboyo, alumni Poso, alumni Tegal Rejo. Waduh, cari yang pembahasan jarang nih. Saya membahas tentang masalah. Kenapa sih kita itu suruh tobat? Sebenarnya yang suruh tobat itu siapa sih?
Mantap-mantap. Sehari jadi barang. Penting juga. Ya. Nah, itu. Nah, setidaknya, nah mencari saksi kalau bisa itu fal amsal dipilih-pilih. Paling terbaik, yang paling soleh, yang paling apik, rajin ibadahnya. Ini nah itu yang dipilih. Oh, menurut ya so, yang sini apa Yahya milih akhirnya milih saksinya milih dengan orang-orang yang ahli ibadah jangan salah-salahan atau sholat neng waduh abot gitu istighfar pun sewa sibuk itu terus sholat. Nah ya jadi adlu syahadah itu orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan yusriku netepi ya sih. Netepi berarti kan sering ngelakuin dosa kecil. Terus sampai lagi wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asiyah. Ketaatannya mengalahkan kemaksiatannya. Berarti antara ketaatan dan maksiatnya lebih banyak ketaatannya. Jamaah, rajin ibadah, ini apa namanya akhlaknya baik. Ya sedekah, gemar ngaji, gemar itu ngelakuin itu so jarang-jarang. Mungkin kalau dilihat di jalan doang kayak gitu, ngelakuin itu so. Kalau itu itu adalah, nah, itu namanya adlu syahadah. Maka nadzakaron dan orang yang adil itu adlu syahadah itu laki-laki kuron yang merdeka. Bukan perempuan tidak masuk dalam adlu syahadah, masuknya dalam adlu riwayah. Maka riwayat hadis itu dari perempuan pun masuk dalam kategori sahih. Daripada Hafsah, daripada Sayyidah Aisyah, daripada dan lain-lainnya. Ya. Kuron yang merdeka, ya bukan budak berarti. Rosyidan itu punyai kecerdasan, punya kemampuan kecerdasan. Terus dalam muru'atin, orang yang punya muru'ah. Apa sih muru'ah itu? Takhulukul insan bi khuluqi amsalihi bi makanihi wa zamanihi. Berakhlaknya manusia, seseorang manusia ya, dengan akhlaknya sepadannya pada zamannya dan pada tempatnya, pada zamannya dan pada tempatnya. Akhlaknya seorang santri ya, takhlukul insan berakhlaknya seseorang manusia dengan akhlak amsalnya sepadannya. Seperti hanya ini orang yang murah ya, orang yang punya murah itu coro apa kan murah apa di mana wibawa atau harga diri ya, harga diri. Contohnya akhlaknya santri pada zaman sekarang ya pakai peci, pakai sarung, orang setengah kupu, nah itu kan bukan akhlaknya, itu nggak muruah itu seperti itu. Akhlaknya wong sepadannya wong, orang yang tahu ilmu agama ya nggak pantas makan di jalan, makan jualan waku, nah itu nggak pantas. Minum es nang jalan, kayak bocah SD, kan nggak pantas ya. Itu namanya nggak punya muruah, nggak punya kewibawa. Takhulukul insan bi khuluqi amsalihi bi makanihi wa zaman, di tempatnya dan pada zamannya. Zaman sekarang sama zaman dulu beda mungkin akhlak. Ya. Ini namanya muruah. Dan harus punya muruah ini. Kalau nggak punya muruah, nggak adlu syahadah loh.
Wis ahli ibadah ini apa, tapi sayangnya dia itu nek mangan andalan. Nggak pernah lakuin dosa besar dan tidak pernah lakuin dosa-dosa kecil, ya. Ketaatannya banyak luar biasa, tapi sayangnya satu apa? Kalau makan di jalan, makan laku-laku, nggak punya murah, dan itu sudah gugur cacat dengan adu syahadahnya. Nah, itu yusur alal makruhat itu. Ya kok nang negara kita itu masuk pasal itu, berarti nggak apa istilahnya, nggak murah. Ada diulangi, Ben. Jadi saksi itu. Ada mesin mobil itu. Mobil juga. Dalam hati bahwa yakidun ini di sini punya kesadaran ya. Yakidun. Kesadaran. Jadi nggak apa? Kadang orang yang nggak sadaran ngomong apa nggak sadar. Nah, ini harus punya kesadaran tinggi. Yakidun. Natikon harus bisa berucap. Jadi orang bisu tidak bisa menjadi saksi nikah. Nah, orang bisu tidak bisa menjadi saksi nikah. Samian, dia harus mendengar. Berarti wong budek kaiso jadi saksi nikah. Basiron, bisa melihat. Berarti orang yang buta tidak bisa menjadi saksi nikah. Jangan jadi saksi nikah orang buta itu. Aneh. Yo semua karena adu syahadah hubungan dengan syahadah kabeh. Adu syahadah di sini adalah apa namanya? Karena nanti dengan adu syahadah karena ini hubungan dengan ibadahnya wong liya. Ini mau menetapkan ibadah ya, sebuah ibadah yang akan dilakukan oleh semua orang banyak. Ya, orang banyak. Makanya syaratnya sing jadi penentunya harus seperti itu, sebanyak ini. Ada salah satu misalnya ya, nggak bisa melihat, pernah jadi saksi. Ini aku jadi saksi. Ajeng tak kandani buat penak. Nggak penak. Jangan buat asal jadi saksi, jangan butuh, nggak tekan. Hah? Tapi suatu hari ngisi pengajian tapi kan saya pikir pasti pernikahannya di situ yang hadir banyak, nggak cuma 2 saksi itu toh, pasti yang saksi yang banyak juga lah, mas. Sekarang kadang-kadang udah sah cuma penonton gitu. Padahal saksinya kadang masih diam tapi belum juga. Mungkin natiknya ada lancar begitu mengucapkan. Nah, kalau dari KUA itu memang yang harus mengesahkan 2 saksi ini. Nah, berarti kan 2 saksi ini harus paham fikih berarti. Paham fikih nggak? Ya harus paham fikih. Kalau nggak paham fikih ya apa gunanya? Sah. Sama ngerti sah. Kenapa? Ya, kalau lancar pokoknya itu lancar loh. Iya sih. Boleh mahari kalau mau apa namanya pasangannya nggak apa. Iya. Jadi harus tahu. Jadi saksi nikah sebenarnya berat. Di Yaman itu ada seorang ulama, Syekh siapa lupa. Beliau ahli fikih. Beliau mendatangi sebuah desa. Jadi sebuah desa ini, beliau menemukan dalam satu desa itu ada 20 pernikahan yang bermasalah. Desa kemana lagi ada menemukan pernikahan yang bermasalah. Secara hukum nggak sah. Natikon, samian, basiron. Tahu kan? Syaratnya panjang. Falayak fi fasikun, maka orang yang fasik tidak mencukupi. Fasik itu sebaliknya adil.
fasik tidak mencukupi. Tapi kalau kita kembali kepada bab pernikahan, yaitu ulama-ulama banyak yang mengatakan sah daripada kalau kita tidak mengatakan sah, nanti ya pernikahan siapa yang mau sah sekarang? Kata Imam Ghazali, pada zaman Imam Ghazali beliau sudah mengatakan qad amal fil bilad al fisku, karena sudah umum kefasikan di negara kami. Itu sih namanya Imam Ghazali 600-an tahun Hijriah, sekarang 1400-an berapa? Yes. Nah, ya. 700 hampir 800. Lebih jauh lagi. Nah, kasusnya bapak yang dia sebagai wali nikah, tapi dia bapak biologis, selamatnya mazhab Syafi'i lebih menikahi wanita yang hamil duluan. Si A menzinai B, hamil. Setelah hamil nikah. Setelah nikah lahir C. Jadi perempuan. Ini dinikahkan oleh bapak biologis kan, karena kan terjadinya hamil sebelum pernikahan. Nah, itu kejadian betul karena setelah menikah ngomong seminggu kemudian saya dicabut. Ternyata bapak saya kirim seperti ini kasusnya. Dalam artian itu bapak nasab saya bukan Ustaz kayak gitu kan. Masalahnya ibu kami dulu maaf zina. Nah, apakah perlu ada itu lagi kalau itu buruk? Nah, kata saya. Jawab saya kasus. Jadi pada masa Syafi'i menikahi wanita tadi dalam kondisi hamil. Mazhab Syafi'iyah menikahi perempuan yang sedang hamil itu sah. Bahkan ajma'al ulama, sepakat ulama di mazhab Syafi'iyah mengatakan sah. Ya, mengatakan sah. Berarti dipinkan ke ini polisi. Nah, nanti masalah 6 bulan itu nanti. Jadi menikahi wanita yang sedang hamil itu hukumnya sah. Hamil dari zina ya. Hamil dari zina. Bukan hamil karena sebab ditalak suaminya atau meninggal suaminya. Berarti kan masih iddah itu. Ini hamil zina. Nah, untuk bilang hamil menikahi hamil di luar pernikahan itu sah. Walaupun hamilnya itu sudah 9 bulan. Walaupun 9 bulan ataupun masih awal-awal hamil, itu sah. Dan itu disepakati ulama. Kita buhiyah, ajma'ah. Yes. Sekarang yang kita pertanyakan, ini perempuan anaknya ini nasab apa enggak? Kalau kita katakan nasab berarti nanti jadi wali. Jadi bapaknya yang menikah itu akan jadi wali, akan menjadi mahram juga ya, jelas mahram, wali, ahli waris, apa lagi, ahli waris, nasab yang dilihat. Kalau setelah pernikahan dari mulai qabil tu nikah wa tasbih bin batur dan waktu mungkin untuk jima sudah, berarti setelah menikah ada kemungkinan waktu untuk jima, taruhlah semalam lah, taruhlah 1 jam 2 jam, hitung mulai kemungkinan jima sekitar 1 jam. Jadi setelah pernikahan setelah 1 jam, jam 5 nikah, jam 6 mulai dihitung, jam 6 sampai lihat nanti lahirnya anak lebih daripada 6 bulan, waktu lebih sedikit nggak? Oh, ternyata anaknya lahir setelah 6 bulan 10 hari setelah daripada akad nikah tadi, maka anak tersebut nasab kepada yang menikahi, bapak yang menikahi.
yang maaf zina tadi BP. Ya, yang menzina ataupun bukan sama saja. Sama saja. Nasab ke situ. Nasab ke situ. Berarti kalau anak perempuan berarti otomatis juga wali. Iya. Jadi harus ditanya dulu itu. Iya betul. Karena memang pas ketika dia nanya gimana gitu, makanya ketika dia mau ini perlu ada nggak? Kalau itu seperti itu, nah saya tidak menanyakan apakah 6 bulan. Tanyakan dulu. Setelah itu, kalau memang apa namanya, kita waktu nikah itu sudah umur 4 bulan. 4 bulan terus selama 5 bulan kemudian lahir, ya sudah nggak nasab. Nah, terus pernikahannya gimana? Datang carikan wali apa namanya hakim untuk nikahkan kembali. 6 bulan 6 bulan lebih sedikit Pak. Hitungan Dapatlah apa hitungan tanggalan kalender nasional? Ini hijriah. 30 hari 30 hari. 30 kali 6. 30 kali 6 180 hari. Lebihnya sedikit saja. Lebihnya sedikit itu cukup. 1 jam sudah cukup. Karena ada 2 lahdoh. Lahdoh lil jima sama lahdoh lil wat'il hamil. Lahdoh lil jima untuk jima. Karena untuk mengira-ngirakan waktu jimanya. Dan untuk waktu masa melahirkan. Yaitu lahdoh hanya sebentar saja. Jadi lahdoh lil jima, lahdoh lil wat'il hamil. Nah barulah Membuatkan istilahnya itu Pak perempuan itu yang bilang itu orang satu, orang dua, orang tiga. Ternyata kalau misalnya itu rame-rame yang menikahi siapa nanti? Terserah yang mau jadi pahlawannya. Tetap nanti ketika dia usia kehamilannya Iya, tetap 1 hari lebih sekian, maka tetap dinasabkan kepada bapak tadi gitu. Nah, misalnya terjadilah pesta itu dari 6 orang 1 orang yang berkorban menikah. Tapi dibintikan si yang nolong tadi ya. Kalau memang memenuhi kriteria dari 6 bulan. Tapi kalau dia kurang dari itu maka nikah ulang walinya hakim. Bisa. Kalau masalahnya jenengan? Iya, masalahnya. Nanti kan kita tanya dulu deh. Misalnya dulu hamilnya ingat gak berapa kalau kita 4 bulan lahir bisa berarti kan enggak sih tadi ini pernikahannya ulang. Nah sekarang posisinya ini sudah punya anak ini. Ini namanya what is syubhat ini. Tapi berarti kan dia tidak tahu si bayi ini tidak itu karena dalam lingkungan itu belum tahu hukum ini semua. Kalau sudah tahu hukumnya semua, nah itu baru dia sudah tahu dia ngeyel gitu. Jadi hukumnya seperti itu. Ini masalah penting karena di Indonesia ini sering terjadi seperti LKMD lamar kayak meteng di sini. Jadi diingat-ingat. Pokoknya setelah dinikah, siapapun itu yang menikahi pokoknya, siapapun itu yang menikahi, setelah itu coba dilihat dari mulai menikah sampai lahir itu ada 6 bulan lebih nggak? Kalau ada 6 bulan lebih, 7 bulan kok lahir anaknya, jelas kan 6 bulan lebih berarti. Ya jelas itu nasab, ya binnya, nanti walinya itu. Walaupun. Ya semuanya yang ngomong meteng dhisik nang sik mbok tulungin. Nah, terus ketika pahlawan. Jadi yang jadi maju dia ngomong siap-siap. Jadi omongan gue. Kok kayak penulung. Kayak 6 bulan itu boy. Intinya 6 bulan. Itu di Bukhiyah ada, Fatwa bin Ziyad ada. Itu pokoknya setelah pernikahannya itu coba lihat. Dan kan ada catatan biasanya. Nah itu lihat lahirnya anak, aktanya anak juga lihat.
Oh 7 bulan, oh 8 bulan ya. Beres. Berarti pernikahannya sah, nasabnya sah, jelas. Wilayah walinya Tidak usah tanya langsung tadi. Karena bapaknya ini sudah cerai juga dengan bapak sama perempuan. perempuan itu. Jadi Ini gimana? Jadi panjang sekali gini. ya karena Jadi ibu yang menikahkan ini bapaknya ini tidak di Bandar Lampung. Jadi bapaknya sudah nikah, ibu sudah nikah. Nah karena ingin menikah bapaknya dipanggil lah, tinggal di sebuah kota jauh sih. Nah setelah terjadi nikah itu, hamil ini, wah, potensi kan masih hamil dulu. Karena ini kalau secara syariah memang sah. Cuma masalah seperti ini saya wali nasabnya mau juga kalau masalah yang 6 bulan. Nanti kita tanya dulu. Berarti kan kalau memang sudah lebih, ternyata hamilnya baru hitungan 5 pekan atau 1 bulan. Otomatis kan dia hamilnya pasti 8 bulan. Berarti sah kepada bapak yang Sah. cerita tadi. Berarti anak yang lahir tadi sudah sah. beres. Itu nggak ada masalah. Tapi Jadi kalau kurang dari baru. itu dihukumi wati syubhat. Karena ini nggak ada yang tahu hukum. Oh, iya. Udah tidak disifati halal, tidak disifati haram. Karena Maka anaknya tetap diikutin ke nasab kepada bapaknya. Tapi disuruh nikah lagi. kalau kurang dari yang 6 bulan. Terus apakah hubungan badannya itu wajib? Baru bisa dikatakan nasab enggak? Maka satu masalahnya di sini kalau tes DNA pasti nggak cocok. Ada perempuan hamil lalu ditolong sama seseorang yang bukan menghamilinya. Walaupun secara fikih kita katakan nasab, tes DNA pasti nggak cocok. Nah kalau dalam konteks seperti itu kan kita dahulukan ilmu syariat daripada DNA-nya kan dalam konteks seperti ini. Yang kita tetapkan diisbatkannya kepada nasab kan. Ya. Dalam arti secara fikihnya karena dia kelahiran di atas 6 bulan, berarti kan dibintikan tadi. Meskipun secara DNA dia tidak mungkin kan karena gotong royong teman-teman tadi kan. Mereka sifatnya menghasilkan penolong. Dan kan begitu. Jadi kita dahulukan konteks di fikihnya tadi. Fikih daripada ilmu DNA. Ilmu DNA itu duluan. Syariat dari Gusti Allah dan Rasulnya. Dengan A, dengan HP, mungkin malah PA. Ya. Terus setelah ya ini masalah yang lain lagi. Boleh nggak sih menjima perempuan yang dia nikahi dalam keadaan hamil, ya? Terus dia hubungi badan boleh nggak? Boleh, makruh. Boleh makruh. Wong wedok hamil terus dinikahi ambek wong. Boleh nggak dihubungi badan ini? Bojone dhewe sing mete makro ngono. masih kaitan ini. Apakah hubungan badan boleh? Ya coba Arifin kan eman-eman. Iya. Ujungnya pati-pati tolong. Semua kan lebih dari 6 bulan. Kan kalau mana dikumpulin berarti asal juga. Asal juga. Berarti nggak dikumpul. Kalau itu tidak dikumpulin. Kalau nggak dikumpul. Setelah menikah sedino dijake wae terus tinggal dungo. Pulang-pulang sudah punya anak yatim gitu. Nasab. Yang penting 6 bulan itu. Jadi yang dibahas sekarang ada perempuan hamil terus dinikahi sampai Arifin. Dikendoni itu kan hubungan badan. Suka menolong. Itu enggak boleh makruh tapi. Makruh timbat batu susah titik ya istilah kau ini boleh makruh ini alah suka apa lah. Yang penting nggak sakit. Ya, itu yang masalahnya lagi. Yang kedua beredar di masyarakat bahwa setelah lahirnya anak nanti suruh nikah lagi. Nanti kalau udah ini hamil terus dinikahi sama laki-laki, setelah itu lahirlah anak. Nanti setelah lahirnya anak, iku wong deh, mesti kon nikah mana yang kalau enggak nanti punya anak yang kedua itu dihukumi anak zina.
Itu perkataan wong goblok, wong bodoh itu. Nggak ada itu, nggak ada dalilnya sama sekali. Nggak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada pernikahan yang batal, yang tidak sah atau tertalak atau fasih dengan sebab lahirnya anak. Nggak ada. Pernikahannya sah sudah. Pernikahannya sudah sah. Walaupun dalam keadaan hamil itu sudah sah, sah banget, sah banget. Sah. Kenapa setelah lahirnya anak kok suruh nikah lagi? Kalau nggak nikah lagi nanti hasil anak yang keduanya itu anak zina itu. Dari mana dia? Itu kan penuduhan seperti itu. Nggak boleh. Berarti nggak perlu nikah. Tapi dengan surat talak 4 itu, idahnya wanita hamil. Mungkin itu apa kiasnya mereka? Enggak, Oh, enggak. Idahnya wanita hamil, waladat melahirkannya ini. emangnya Ida kan dinikah, Oh, kan dinikah, dan nikahnya sah. Kenapa harus Ida? Apa? berarti kalau yang idah itu berlaku untuk seorang wanita yang bersuami. Iya. Meninggal atau ditalak. Iya betul. Adapun yang kalau dia yang maaf zina tadi, dia tidak berlaku ayat ini ya, ayat surat talak ini. Berlaku. Pernah. Kalau orang Di kampung pernah ngomong ini kalau ribut, kalau nggak nikah lagi itu ribut. Kok nikah mana? Kok hasil zina itu ya? Setelah melahirkan, Ikut dari mana dan sampai sekarang saya tanyakan setelah melahirkan mana dalilnya dari kita. udah sunnah. wes sunah ya. Hukum fikih sudah tertera semua. Hukum fikih sudah tertera semua di kitab-kitab fikih kita. Ya sudah, minum. Dimaksudkan menikahi wanita hamil nggak dalam keadaan masih keadaan tinggal suami sudah meninggal bagaimana? Enggak, Bang. Ini zina juga. Ya, maksudnya itu mah itu zina. Itu kan nggak bisa nikah kan ya? Ya malah nggak bisa nikah, nggak sah. Jelas nggak sah. Lo masa idah dia Orang hamil. tinggal mati kan 40 hari. Kalau hamil ya, Hamil muda kan? ya sudah dibatin hamil Sampai sampai melahirnya akhirnya. 8 bulan dia idah. Idahnya pokoknya sampai melahirkan anak. Jadi bahkan bisa lebih pendek. Ini laki-laki suami istri. Istrinya hamil 9 bulan. Suaminya meninggal 9 bulan. 10 hari kemudian lahir. Ya sudah besoknya nikah langsung. Bisa lebih lama, bisa lebih pendek. Karena waktu tambahkan itu ya. Waduh. Gitu. Ini saya heran apa ngomongin kayak gitu kok zina katanya. Apa namanya? Ya sudah pernikahannya sudah sah. Orang ulama-ulama Syafi'iyah sudah sepakat bahwa pernikahan perempuan yang hamil sebab zina itu sah, disepakati ulama. Kenapa dengan lahirnya anak kok Tiba-tiba jadi anak Arab. seakan-akan jadi mereka itu putus pernikahannya, disuruh nikah lagi. Harusnya di awal tadi gitu ya. Kalau memang kita mau berarti yang pertama tadi harusnya kalau bisa jadi karena kan terjadinya anak tadi kondisi belum menikah kan. Harusnya itu. Nah kalau sudah menikah berarti kan sudah ada akad baru. Justru malah membatalkan yang Malah sunah. malah sunnah. Ya ini Saya tahu pertanyaan tentang Asal. ini. aku boleh jawab bagaimana nanya nikah. Tapi yang jadi masalah nih gua. Yang dia menganggap itu udah nikah. Nanya nikah bukan urusan Kalau piyambak malah nggak usah nikah meneh. Kita terangkan kepada semua jamaah biar uang itu udah paham. Kita biar mereka itu memahami ilmu. Kowe ngajine sekondi. Ya ngomong biyen sekondi. Kita nggak bisa kita berdalil dengan orang dulu.
orang dulu mengatakan belum tentu ada kitabnya, makanya belum mesti. Ya, salah maksud. iya, bisa katanya dia ngaji ngantuk itu kan. Kalau tes judul nikah ya silakan, enggak masalah. Tes nikah. Kalau tes judul nikah nggak mempengaruhi pernikahan yang pertama. Karena gini, Bib, dulu di pesantren saya itu ngambil pendapat Lajnah Daimah bahwa mengutip Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim bahwa itu tidak boleh nikah sampai kolot. Nah, kemudian ketika bahas masalah seperti itu, ya memang ada pertengahan dari tadi. Nah, dikasihlah oleh muhaqqiq itu, ya inilah yang tadi Adi bilang, boleh nikah, tapi tidak boleh jima, haram. Sampai melahirkan, baru nikah. Ya kita manut pada waktu itu. Nah, tapi ketika menjelaskan ini, di Bukit juga kurang. Berarti memang lebih masuk akal ini, karena kalau memang dia dihukumi bahwa itu pernikahannya haram, harusnya di awalnya. Dari awal nggak sah. Harusnya nggak sah. Kenapa sah nikah tapi jimanya nggak boleh? Itu, Apa gunanya nikah? karena saya termasuk yang pro nikah itu sah. Cuma karena hatinya karena manut namanya sampai. Itu tapi kita akhirnya kan bahwa masuk akal. Nggak usah tadi itu terutama. Karena memberikan informasi ke masyarakat. Nanti dikira kita lah kan balai ini meneng kayak gitu lagi dia, berlarut-larut hukum itu. Nanti menganggap bahwa setelah lahirnya anak itu setelah lahirnya anak dikira itu nggak sah lagi. Akhirnya orang tahu juga berarti dulu sih gimana ya kasih jadi Pendam kan. ya. Masya Allah. Puasa tapi masyarakat gitu. Jangan diberikan tuan. Sahadanya ada siap atau nikah nanti. Nah, Ada siap lagi udah nikah. masalah apa ya? Waqi'iyah itu yang sering terjadi di masyarakat. Saya itu bolak-balik ditanya masalah ini, masalah tentang menikah punya orang. Ada kiai di masjid itu sampai sekarang nggak mengesahkan pernikahan perempuan yang sedang hamil. Nggak sah. Ya kan kasihan. Malah ketahuan. Anaknya mau di tempat kami. Kata, pipun infoan, bapak kok mungkin ngesahkan, sampai segitu mungkin ngesahkan, bingung masyarakat ini ada kejadian kayak gitu terus, nggak sah, waduh, jadi bingung. Ini keluarga mau nikahin sama yang hamilin itu karena kiai ini nggak mengatakan saya, jadi bingung. Itu kiai ya. Pondok. Wah. Jadi itu loh kayak sendiri. Niati lah. Pengen ngerasa ke ngono. Bingung dan nih. Yang saya tentang itu kalau mengatakan setelah lahirnya anak itu kalau punya anak lagi itu hasil zina, itu yang saya tentang. Dari mana dasarnya? Ya kan itu hasil pernikahan zina, itu nikahnya sah kok. Kita patokan dengan ulama Syafi'iyah sudah sah. Beres, kalau sah nikahnya ya jimanya ya boleh tak? Setelah itu wajib nafkah juga. Iya wajib nafkah juga, wajib nafkah ya itu jima. banget nggak sih gitu. Ngurusin lahiran imbara, ngurusin ini teh, waduh. Dan hamil awal meneng, wah iya.
Wis lahiran wis bang urung meneh wae. Kudu akal meneh. Terus apa namanya, sebelum lahiran kan 9 bulan itu kan perlu di kayak apa kayak dalan ben ya. Men wayang lahiran yang kan Nah iya ditilik iya kan cek dokter nah kan ditilik kok dipakani we tambah kuat tambah lusuran. Fala yakfi fasikun wa sobiun. Sobi ya, sobi tidak cukup. Sobi wa ambun tidak cukup. Kawulo, wa mruatin tidak cukup. Tapi kalau untuk adil riwayat, adil dalam masalah hukum riwayat hadis itu cukup. Ya. Maka banyak perempuan jadi rawi hadis. Seperti sahabiah ya. Asma, Sofia, ya, Hafsah, Sayyidah Aisyah, paling banyak Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah termasuk minal muksirin, termasuk perempuan-perempuan yang termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000. Itu kan muksir. Rumah tangga nggak mungkin ya. kecuali dengan dari Sayyidah Aisyah. Terus wala tusytaratu al-huriyah, tidak disyaratkan merdeka dukuro sifat laki-laki di dalam adu riwayah. Maka lebih mudah. Jadi budak bisa kalau masalah jadi apa? Jadi rawi hadis bisa. Perempuan bisa. Lihat riwayat. Maknanya bahwa yang ketiga daripada perkara-perkara yang wajib untuk puasa Ramadan dengan adanya salah satu dari apa? Dari 5 itu subutnya hilal di sisi kodin. Jadi sebenarnya saya adzul syahadah datang kepada kodi. Ya kodi, saya barusan melihat bulan. Ya. Oh, subut bisa. Biru'yati anti syahadatil al-hilala. Yaitu dengan melihat adilnya syahadat al-hilal. Badal huruf. Setelah terbenamnya matahari. Sebelum terbenam matahari belum dihitung. Nanti setelah terbenam matahari tanggal 30 ya jelas ya tanggal 30 ya malam 30 bilang saya melihat bulan badal huruf ingkana hadidal basar kalau dia itu memang apa tajam penglihatannya memang bisa melihat yang melihat itu remeng ya angel. Sampai ini aja. Ada pertanyaan? Kalau di Buya itu ada yang lebih tafsir lagi. Tafsirnya ada yang lebih perinci lagi. Tentang masalah pernikahan perempuan yang habis dalam keadaan zina. Jadi kalau nanti itu perempuan itu memang menikah setelah itu 5 bulan kemudian baru lahir ya sudah berarti walinya siapa itu? Walinya adalah hakim. Walinya ke hakim. Walinya ke hakim bukan wali siapa? Ini Bintil Hajar yang watu. Laki-laki bapak ingat. Jadi bintil kepada ibunya. Bintil Berarti nanti dihukumi seperti hanya anak tiri. Dihukumi seperti hanya anak tiri.
Jadi dalam arti seandainya ada seorang perempuan hamil, mateng gede, nikahi sama laki-laki. Setelah dinikahi, wes langsung lunga perempuan laki-laki. Nah itu nanti apa? Nggak nasab ya? Nggak nasab sama laki-laki itu. Wes ini belum hubungan badan sama sekali sama perempuan nih. Apa janda yang hamil itu? Janda perempuan yang hamil. Zina habis. Wes pergi. Bapaknya satu hari ketemu sama anak perempuan, ibunya itu gimana hukumnya itu? Boleh nggak? Kok senang sama anaknya itu, anak biologisnya? Itu nikah nggak? Iya, yo. Orang cerita apa nih, Bang? Ya. Untuk nikahi. Kenapa? Karena bukan anaknya, nggak ada kaitan nasab. Itu anak biologis. Jadi kan ibu ya kan hubungan badan. Kan itu tadi ada zina. Maksudnya itu zina ditinggalkan ya? Iya. Terus sekarang nikah sama anaknya ya. Nah, yang lebih padahal ditalak ibu ini. Yo, anu kudu ditalak sih. Boleh nikah. Ditalak sih. Ya, itu lor ini gak ada sekamar aja deh. Ya kayak masalah janda punya anak perempuan. Kamu nikahi jandanya. Setelah itu kue dulu anaknya kok luwe ayu anak. Jodohnya pegat ganti anak wedok sah. Boleh. Beda kalau nikah anaknya ibu tuh ayu nggak iso ya. Sekado. Karena jadi mertua. Tapi dengan catatan belum nikah ya, belum dijima ya, ibunya tadi. Ya ibunya belum dijima. Tapi kalau anaknya dinikahi, ibunya jima nggak jima jadi nasab apa tuh ya? Apa namanya? Musaharoh ini adalah mahram yang disebabkan dengan pernikahan, bukan mertua saja. Mahram yang disebabkan dengan pernikahan. Masuk dalam siapa saja ya, anak perempuannya. Kenapa dia? Ya, tetap mertua selamanya. Ya, ada istilah bekas ya. Bekas. Kalau itu hanya setelah pernikahan, kalau nggak boleh dinikah, warisan nggak bisa. Nggak bisa nih Pak Indul, mertua. Siapa kamu? Kalau di mertua supaya gue ngopi ya, nggak ada hak. Ada hak. Dan bujumu perempuan, dapatnya berapa sih? Ya paling lebih sedikit. Kaitan. Nah, terus kalau dulu deh, kan menunggu terus mau anaknya nggak nikah, anak itu setelah lungo balik ternyata bujurnya dia nong sulba nong cima apa untuk anak apa terus ini lah kata kalau beda ini nah kan saya kan terus melahirkan anak yang tanggal kedua itu bisa mahram nggak? Ya 1.000 kok. Itu mahram. Neng kalau bapak sing anak pertama kali sing ora masuk. Ketika harus didul, cicima itu kan terus jadi mahram. Kalau kasus turun kasusnya wong ditinggal Turun rancang ya nggak apa-apa. Turun rancang yang penting perempuan itu meninggal atau sudah ditalak 3. Kalau talak roji belum habis iddahnya nggak boleh. Jadi jadi ada tebak-tebakan kapan laki-laki punya iddah. Kapan laki-laki punya iddah? Ketika menikah lagi ya? Iya,
belakang. Jadi punya iddah sampai habis iddah perempuan itu. Jadi iddahnya karena perempuan. Seorang laki-laki menikahi perempuan, terus ditalak satu. Dia pengen nikah sama adiknya, nggak bisa. Karena Tunggu habis iddah daripada talak satunya itu, habis iddahnya selesai, lalu bisa nikah bersama adik. Walaupun talaknya masih satu. Atau yang kedua, seorang laki-laki punya istri 4. Teman-teman matiin di sini. Nah, dia mentalak istrinya 1. Ya, mentalak satu istrinya. Ditalak 1 masih. Kita kerotiin namanya. Talak 1 atau talak 2. 1 istri atau 4-4-nya istri. Atau 2 atau 3 atau 4-4. Ditalak semuanya. Tapi talaknya 1 semua. Dia nggak boleh nikah lagi kecuali iddahnya selesai. Salah satu iddah perempuan itu selesai. Salah satu apa salah satunya? Salah satunya. Ada kan cepet-cepetan masalah head kan ya. Oh ini situ ada udah selesai iddahnya, nikah lagi boleh. Nek pengen langsung nikah langsung sah, talak 3 langsung. Seperti yang dilakukan oleh Sidin Hasan. Perempuan 4 langsung dinikah, udah paling bertahan berapa minggu, ditalak 4-4-nya, besoknya lagi nikah 4 lagi. 4. Dalam satu waktu, dalam 1 hari. Kemana pakai langsung boleh sih? Boleh. Menanggung wong lanang. Itu kan kudu iddah. Kalau ini wadah sih saya. Ya, kudu resik wadah. Nek wadah resik itu bisa diisi sing lain. Yang mana? Ya, gonta-ganti setiap hari boleh. Orang gak kepikiran, nggak kepikiran. Ya ini ketularan ngobrol juga. Orang kepikiran pengen corona dulu. Kalau talak 1 ujung deh. Terus dia talak lagi kembali ke 1 atau masuk ke 2, masuk ke 2. walaupun udah wujud dulu. Wujud. Jadi perempuan yang ditalak rojai kata Imam Syafi'i itu masih ada kaitan seperti hanya istrinya dalam 5 hal. Talak lagi, bisa menjatuhkan talak lagi. Yang kedua dihar, masalah dihar, sumpah dihar, ila, ya ila, dihar, ila, li'an. Yang ketiga, yang kelima, ya talak. Enggak. Ini perempuan ditalak siji. Isi koyo nikah koyo isi bojone dalam 5 hal. Tawarus waris. Talak. Masih bisa jatuhkan talak lagi. Koyo bojo kan. Dihar, sepoto dihar. Ila, lian, waris. Ditalak 1, istrinya mati. Bunuh diri deh. Terus apa? Dapat warisan. Si laki-lakinya dapat warisan. Masih ada hubungan. Imam Syafi'i mengatakan. Pernikahan tuh banget, panjang luar biasa pernikahan. Oh kalau diterangkan masalah ini muharram apa namanya mahram binasab rodo itu ribet semuanya tuh, panjang tuh rodo nasab musohara itu panjang sebenarnya. Nanti ini bagaimana sih rodo
musyawarah itu ada musyawarah pinasal dan musyawarahnya dirodok bagaimana itu kedudukannya buah ribetnya. Yes. Ada yang tanya? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qurrabat lana fi dinina. Ma li putri Musa wa tagar Rabbi wa wafiqna wa wafiqhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karama wa arzuqna kulla halalan daima wa akhila atiya ulama nahdu bil khairi wa nafqa bil syar Rabbana wa aslana kulla syu'un wa qadra bi qadam kal'ayun wa qti'ana Rabbana kulla duyun qabla ayatina rusulun manun wa fi wasir anta akman satara wa salatu wa tashal musafa man ilahi kita ana wa nufa bi kitabin fi nasi shifa wa lal alihi wa syurafa wa sahbihi wa sahbihi Allahumma hdina fi huda wa ja'alna man yusar wa fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man yusar wa la fa'al wa asab wa sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.